Lagi Bapak, mungkin kursinya bisa di-set. Nyun sewu Pak Tejo, ini sekalian sambil nanti Oh, aja silakan. bilang Bapak. nanti disambi nggih. Monggo. Sambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam, salam sehat, lengkap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, bisa kumpul ya di sini. Nanti kita belajar bareng, tukar pengalaman bareng ya. Dan apapun nanti monggo silahkan, kalau ibu bapak mau interupsi silahkan. Jadi nggak usah nunggu saya selesai gitu ya. Semua dari Jogja, Jawa, nopo saya harus bahasa Indonesia? Bahasa asli ya, alhamdulillah. Monggo Bapak kalau bisa duduk di sini masih bisa. Itu kursinya nganggur. Oke. Ibu Bapak yang saya hormati, ini sudah acara rutin ya? Oke, berarti sebetulnya ibu bapak niku sudah sekolah rutin ya? Sekolah rutin. Lulus atau tidak? Belum lulus. Oke. Sudah berapa tahun? 8 tahun belum lulus. Alhamdulillah. Siap. Usia paling sepuh siapa paling Simbah? Simbah usianya berapa? Yoswani pinten Mbak? 8. Nanti kalau ditanya Simbah usianya berapa, itu jawabnya baru 89. Kalau jawabnya sudah bahaya Mbak. Baru 89. Masih muda Mbak. Tahun 2019 itu saya ngawal jamaah haji saya, niku usianya 96 tahun 2 bulan. 96 tahun 2 bulan. Gitu, berarti Simbah masih muda. Ya semangat pagi. Oke. Optimis. Pripun, Mbak? Pripun? Oh, alhamdulillah. Oke, siap. 8 tahun belum lulus. Jadi melebihi SD ya, Mbak. Kenapa sebelum kita mulai, kenapa kok tidak lulus? Allah. Kurang tertib. Nah, terus ya nanti kita tahu Mbah kenapa kok ibu bapak itu tidak lulus terus. Nanti butuh TCS itu bingung mendatangi terus, Bang. Setiap kesini malah munggah kelas. Tensinya tadi yang naik, oh hanya 1 orang.
Oh, oke ya. Tensinya berapa, Bapak? 150. Ada yang lebih tinggi lagi? 160. Oke. Nanti yang lebih tinggi dapat hadiah. Oke. J. Diabetes, gula, gendis. Tertinggi berapa? Sementara berapa? Oh, bagus. Berarti makmur gitu. Oke. 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 Ibu bapak sampun menyadari kenapa kok tidak berhasil, padahal harusnya pengelolaan prolanis gini itu tujuannya untuk apa? Nah, kenapa atau sekarang lagi banyak hajatan? Oh gitu ya. Banyak pengajian hajatan gitu ya. Oh, oke. Nah sekarang kita mulai. Niki kula, nek ada yang belum kenal, ini nama saya. Sajane ora penting. Sampai saat ini saya membawa itu semua. Oke. Lanjut nggih. Nah, saya tinggalnya di Seturan, Bapak. Kalau di sini Tabon Kulon. Nah, Tabon Kulon di Karangtengah. Tapi saya sekarang tinggalnya di Seturan. Oke. Siap. Ribet? Oh iya, berarti jamaah kula ya. Oke. Ludiro inggil darah tinggi, ya. Ludiro inggil darah tinggi itu karena tekanannya pinten berapa? Tekanannya berapa tadi? Nah, oke. Berarti kalau ibu bapak itu di atas itu atau sama dengan itu dinamakan hipertensi ludiro-inggil. Oke. Nah, tadi ada yang di bawah itu? Ada karena gula ya? Oh, bukan. Tapi dulu pernah tinggi. Oke, siap. Tasnya muda loh. Tasnya kan semuanya. Berapa? Iya, maksudnya baru 64. Gimana gitu? Siap. Ini kamu nampak masih muda, jadi kan 55 kok lebih muda berarti. Iya kan? Oke. Berarti kalau ibu bapak itu di rumah ada yang punya tensi digital nih kan, betul di pejet-pejet itu. Oh, Ribon? Itu kan karena diabetes. Oke. Kalau ibu bapak itu yang sudah dikasih anugerah tensi inggil, Bun itu alhamdulillah loh, banyak orang yang tidak punya itu loh. Loh iya, harus diterima dengan ikhlas beramal. Ya. Banyak orang yang nggak punya itu, berarti harus diterima. Ya. Itu di rumah berarti harus menyiapkan ada kutip macam ya. Niku alat tensi yang dipejet nih kalau. Oke, jadi jenengan itu setidak-tidaknya tahu tensi saya segini, sehingga kalau nanti saya itu mau makan yang macam-macam, bisa. Oke, bisa. Kalau tensinya jadi kalau ibu bapak tes, misalkan saya nanti mau kondangan, tes dulu ya. Oke, tes dulu. Ternyata kok tinggi, berarti nanti waspada. Tapi kalau rendah, aman. Gitu oke. Nanti pulang dari ini tugas ya. Pinten paling ke 300-400. Mangke cincinnya, gelangnya di Duh, nyun sewu lho nggih. Nyun sewu, ini lepas dari hipertensi.
Kenapa kok cowok bapak-bapak itu tidak boleh pakai emas? Ya toh? Kenapa kok ibu-ibu, cewek-cewek itu boleh pakai emas? Karena bapak-bapak itu sudah emas, Pak. mantap. Oke, bapak-bapak sudah emas gitu ya. Boten, karena ibu-ibu itu ada siklus menstruasi. Dan terus yang loh. Misalkan saya pakai apa itu jamnya ini emas ya. Oke ya. Tubuh manusia, tubuh manusia menika itu saking rambut sampai kaki itu bolong. Kenapa bolong? Karena keluar keringat. Jadi bolong. Ya, bolong kabeh. Nah, di mikroskop niku bolong kabeh. Oke. Nah, partikel emas itu nanti akan masuk di itu bolong itu namanya pori-pori. Itu masuk di pori-pori, masuk ke pembuluh darah. Akhirnya membuat jenengan ini pikun. Ya. Sekedar belum rampung loh. Karena bapak-bapak niku tidak ada siklus menstruasi, makanya bapak-bapak itu tidak boleh pakai emas. Ngerti nggih? Kenapa kok ibu-ibu boleh? Karena ibu-ibu itu ada menstruasi. Tapi kalau sudah tidak menstruasi, nah, oke. Apakah masih ada yang masih? Kalau yang sudah tidak menstruasi, jangan pakai emas, nanti tambah pikun. Mangke kondur, tidak betul tensi. Oke ya. Si Mbak Kadung seneng iki, oke. Oke, Mbak. Loh, niki serius tuh ya. Serius. Jadi nanti monggo terus sesuk wis duwe tensi. Daripada jenengan tambah niku sing ngomong jenengan gitu. Demen? Oke, gitu nggih. Nah, jadi kalau yang masih muda, masih remaja boleh, karena nanti ada siklus sing partikel emas tadi itu masuk dalam tubuh itu nanti dibuang lewat menstruasi. Enten ceritane. Makanya kalau ada cowok yang pakai emas, itu sajane orang gaya ning kudu. Berapa? Bukan duit, dia nanti gampang tikung. Nah, gitu nggih. Ini ora kontok dhewe ora tak kandhani. Oke nggih. Oke, ini durung masuk loh, baru nganu nggih. Oke, siap. Nah, itu tadi setelah ibu bapak bapak mboten nggih. Setelah ibu-ibu nanti niku ndeleke emas tensi. Nah, nanti ibu-ibu gadah alat yang niki. Lah seperti nika yang tadi jenengan diutik-utik tadi, sehingga ibu bapak sakit periksa tensi sendiri. Jadi nanti saya itu tensinya berapa hari ini, saya entuk nesu orang. Loh, sampean iki ajeng nesu kudu cek tensi riyen lho. Loh. Bener niki. Iya. Jadi nek yang saya nggih, ya kalau sudah lansia tensi tinggi niku syaratnya nesu niku kudu cek tensi riyen. Betul? Nah, berarti kan jarang cek tensi. Nah, oke. Nggih. Berarti dari sekian banyak ini belum ada yang punya tensi di rumah nggih? Baru 3 orang. Nah. Oke, monggo. Nggih. Murah niku mangke. Nggih, Mbak nggih? Oke, siap. Ini ada yang calon jamaah haji enggak? Belum ada ya?
Oke. Terus oh niku nanti resikonya saged stroke. Bukan stroke dodol minum ya. Napa jantung. Oke. Dados ceritane niku nek niki niku pembuluh darah. Nah, kabel niki pembuluh darah. Oke. Pembuluh darah ngaten, pembuluh darah. Kalau pembuluh darah ini melembung, kan sini enggak ya? Oke, lembur, jenengan gambarannya pelembungan. Juno pelembungan? No, halo, langsung, halo, pelembung, itu kan sini munggah, terus jenengan ten puskesmas, ten dokter, ten bidan, ten perawat, ten bla bla bla, ten apotek, ten mbah sobat nasi. Pripun niki wau sing mlebu wau? Kempes. Nek balon niku nek melembung terus kempes niku pripun balone? Keplek-keplek kok bocor. Keplek-keplek. Lemas. Bisa kaku lagi enggak? Ayo. Bisa seperti sebelum melembung enggak? Betul toh? Nah, niku kan pembuluh darah. Lembung, kempes. Lembung, kempes. Niku nek jenengan ngeyel. Oh, kan ngeyel ya. Nah, alhamdulillah. Harus disyukuri. Balon iki balon lho nggih. Lembung, kempes, blok. Balon niku nek nganten niku terus ada apa di balon itu? Ada apa kok bocor? Anten napa ning? Ya jelas sama angin nek ora angine boten lembung. Balon ana penyakite. Kan enten dinding sing tipis nika nggih. Sing tipis ya lho. Nek wong sing ngarani mata ikan nika lho. Jenengan itu tasih kelingan masa kecil boten? Nggih, lembung terus enten sing tipis nika to. Nek jenengan ngeyel napa? Jeblok niku sing jenenge stroke. Nek sing tipis wau niku kok tentangan ya ngenten. Nek ning sikil ya ngenten. Dan kene ya ngono dan sebagainya. Terus mulakno aja dolanan pembuluh darah dan ngombe obat mangan iki, ngombe obat mangan iki. Kuwi jenenge kalau di peribahasa varikolose nerempet bahaya. Allah mau sithik Pak Dokter. Nek sithik kuwi dilalai pas mlebune nggon sing medeni. Oke. Nah. Lagi Mbak, lagi. Niki misore enten hadiah lho, Mbak. Oh. Lanjut nggih. Nah. Ludiro inggil, hipertensi niku biasanya tidak punya gejala. Ngerti-ngerti tensine dhuwur. Kadang tidak punya gejala hipertensi niku. Ning tiba-tiba jenengan lho kok tensiku dhuwur. Mila sering disebut killer cell, pembunuh tiba-tiba, diam-diam. Niku gunane jenengan punya alat tensi. Pun saniki di nyicil nyopot riyen, jelang nyicil nanti. Iya, nek enten kondangan nika
Kondangan nggih. Kondangan oke. Hajatan oke. Kok ada tiang sepuh wedok kan ada kakung nggih. Tiang sepuh wedok kok kerincing-kerincing gilang dan sebagainya. Niku orang melu penyuluhan esuk iki. Dadi ora ngerti. Nika mboten gaya. Ing sajane nika menyengsarakan diri sendiri. Ora kanca dhewe tak andani. Nah kita tak ngerti. Nah niku hipertensi udira inggih niku the silent killer. Killer niku pembunuh yang diam-diam. Nggih. Oke. Lanjut. Nah. Terus mangke nek napa malih ibu bapak yang sudah tercatat atau terdiagnosa hipertensi ludiro inggil itu berarti harus rutin cek darah, cek jenengan, tapi diimbangi dengan rutin minum obat, disiplin pola hidup yang sehat. Ngeten. Oke. Oke. Yang saya banyak pasien saya itu yang bisa sembuh, terus tensinya itu normal. Ada nanti. Nah, dadas penyebab hipertensi itu enten kalih. Niku enten sing iki rada ilmiah sithik boten ana apa nggih. Nah, dados sing tidak diketahui penyebabnya niku 90% dhewe. Terus ana sing diketahui niku namung 10%. Kalau sampun ada kelainan pembuluh darah, ginjal, tiroid, nika. Nah, terus napa kendal adrenal itu bisa menyebabkan tensinya naik. Itu tapi hanya 10%. Sing 90% niku mboten diketahui penyebabnya. Mila niki seminggu menika dalam jarak 7 hari niku minimal jenengan periksane ping pindho. Ngaten nggih. Dados nanti kalau layangan putus itu tidak terlalu jauh untuk mengejarnya, nututine mboten kangelan. Oke? Enten ingkang badhe tanglet? Monggo. Kalau tidak kita lanjutkan. Nah, gejala hipertensi, nggih, tadi nggih. Tidak semua penderita menika merasakan keluhan. Boten sedaya pasien hipertensi itu merasakan gejala. Oke. Tidak semua. Makanya hipertensi niku disebut pembunuh diam-diam. Nah, terus dengan boten saged menyepelekan. Luwih penting alat tensi daripada nah, tapi keluhan itu bisa muncul seperti sering sakit kepala. Terus kalau ibu bapak kok sering sakit kepala, monggo ibu bapak menika curiga, jangan-jangan tensi saya naik. Ning nek niku jenengan boten gadah alat tensi di rumah, tetap tidak bisa ngecek. Oke, nggih. Terus kedua, gelisah. Nek pun sering gelisah, ngopo saya nggak ada apa-apa kok sering gelisah, niku jenengan kudu curiga tensine. Nah, ini sakit kepala, gelisah, ini kok biasa nih tanggal tua.
kata kondangan. Nah, kata kondangan juga bisa itu. Kula dianggap santai mawon. Jantung berdebar-debar, pusing. Nah, nek niki mungkin hampir hampir dialami oleh lansia. Nah, penglihatan kabur itu nggih. Tapi itu juga bisa karena tensinya naik. Rasa sakit di dada, mudah lelah. Nah, niku kalau sudah punya keluhan seperti itu jenengan cek. Oke? Oke, lanjut. Nah, sekarang kenging nopo kok bisa kena hipertensi, darah tinggi. Itu yang pertama niku karena riwayat keluarga, keturunan. Dan terus kalau sudah keturunan itu harus diterima dengan ikhlas beramal. Kan boten saged to milih aku dadi anake sapa kan boten saged. Nah, ini kudu ditampi. Kalau sudah tahu bapak ibu saya, simbah saya gini hipertensi, berarti harus disiplin, dahane dan semuanya seperti nggih. Sewu simbah ini Mbak Kakung, Mbak Putri, berarti nanti mengedukasi, ngandani putra putrine kudu sing hati-hati karena punya riwayat sungene medun. Oke? Putrane, putune, dia teredukasi lebih dini. Oke nggih? Oke. Umur, jenis kelamin. Nah, yang tadi itu kan faktor yang tidak bisa diubah nggih. Kalau riwayat itu kan bener saged diubah. Karena itu harus kita terima, oke? Tapi kalau faktor yang dapat diubah niku seperti merokok. Mbak Kakung ada yang merokok? Merokok sih Mbak? Kadang-kadang. Kepengin dahar sing terlalu asin, karena asin niku menyebabkan tensine pindah. Tambah lemu niku tensine ndak. Males-malesan nggih. Makanya nanti salah satu untuk supaya jenengan niku PHBS, perilaku hidup sehat, niku jenengan melampah boten sah melayu, ndak ngos-ngosan. Oke? Melampah mawon mbak pun kesel niku. Mau pun melampah bereng. Pinten kilo? Anek pun namun saking parkiran niku mriki ya sama saja. Nggih. Terus stres. Boten stres nggih. Boten usah stres. Ora penting stres ini. Makanya niki saya harus mengurangi garam. Saya harus olahraga. Olahraga itu dimulai dari bangun tidur. Makanya jenengan niku nek bangun tidur niku yang dilakukan pertama langsung jalan pripun. Kalau jenengan niku bangun tidur yang dilakukan pertama itu melepas bantal. Tidur dilepas bantalnya biar jantungnya ini mencurahkan bensin ke otak. Ngeten nggih? Selama setengah jam lalu tangi wis jam 6. Setengah menit. Nah, setengah detik pripun lho ra iso. Setengah menit.
itu jenenge layah-layah. Oke, bantalnya dilepas. Lanjut, nek dilepas melorot. Nah, monggo lajeng melorot, lajeng monggo. Pokoknya sare mboten ngagem bantal, tidur tidak pakai bantal, biar bensinnya sini penuh darahnya, darah orang bensin, darahnya penuh, jantung memompa ke darah menuju ke otak. Pripun? Loh, lah keliru kan itu kan umum. Kalau bangun tidur apa yang jenengan lakukan? Copot bantal. Nek sare nek nganggo bantal, monggo. Nek akan lebih bagus tidak pakai bantal. Tapi kalau agak sesek pakai bantal. Nah, gitu-gitu lebih baik. Beda-beda ya. Oke, ada yang badai tanglet? Nah, itu nggih. Iya, napa niki wau? Niki ini napa? Kok encer? Niki ini napa? Lancar. Kok lancar? Niki ini napa? Nah, bensinnya penuh. Jadi bar ungu niku bar bla 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 bla. Jenengan neng pasar bensinnya penuh, motor iso mlaku. Nek bensinnya mboten penuh jenengan mumet. Bensinnya plok-plok motor mati. Oke? Setengah menit. Berarti nanti setelah niku jenengan berdiri. Nggih, niki olahraga loh ya. Ini kan baru nyampe sini. Biar jenengan tidak kurang aktivitas. Berarti jenengan harus aktivitas dimulai dari bangun tidur. Ya. Terus habis niku gerakan kaki. Yang niki diputar-putar kakinya. Bensia, jenengan asring mendengar banyak orang jatuh di kamar mandi karena derensia. Oke. Kebelet uyuh Mas. Habis ngeten niki berapa menit? Setengah menit. Habis niku niki menyiapkan ginjal, liver dan sebagainya. Terus ngeten niki menyiapkan jantung. Habis niku terus teng kamar mandi. Oke? Ngeten sing badhe tanglet napa? Kalau nggak pakai bantal, umpamanya dari sore itu sampai pagi kan lupaan nggak pakai. Saya bagus. Berarti nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Sip, makanya lah ngipinnya tambah HP. Nah, terus bagaimana kalau waktu Pak Dokter saya sudah tensi kula meninggal ini, saya sudah hipertensi, saya sudah tensi saya sudah 160, 170, 180 gimana? Nah, nikah minum obat teratur sesuai rekomendasi dokter. Manut nek aturannya niku 2x1 niku jenengan ngunjuk berapa jam sekali? Satu hari niku berapa jam? 24. Sehingga kalau 2x1 24 dibagi 2 setiap 12 jam. Hitung. Ora sampe esuk sore. Nek 3x1 8 jam, 4x1. Nah, yang itu caranya ya. Oke. Kontrol teratur. Monggo. Oke, lanjut. Set. Nah, nek ngeyel wis tensine dhuwur kok ngeyel niku mangke ada yang namanya napa?
komplikasi. Nah, komplikasi ini pun apa mawon? Sakit jantung. Walaupun sakit jantung itu tidak apa-apa karena sakit jantung itu tidak apa-apa karena punya jantung, darah di jantung melakukan sakit jantung. Dan sakit jantung itu tiba-tiba tidak mengenakan yang ditinggal, tapi mengenakan yang meninggal. Terus langsung rapi apa-apa. Nah, stroke, penyakit ginjal, mata tadi kabur dan sebagainya itu, pembuluh darah tadi, ya, nah pembuluh darah tadi, saraf dan otak. Oh, terus kalau tidak disiplin kontrol, niku ngeten niki sih Mbak, nggih. Oke, sampai di sini ada yang badai ditanyakan, badai di apa monggo Simba. Ada? Lanjut. Pripun kolesterolnya? Lah iya, berarti daharnya makmur itu. Oh iya, karena kolesterol itu nanti menyebabkan sumbatan di pembuluh darah, namanya aterosklerosis, lembungan, oke, disebul, itu berarti tekanannya naik ya, atau disumbat, kan dia akan lembung terus. Aliran keran air itu, nah dipejek ada sumbatan, dia tekanannya tinggi, oke. Lah saya kok kolesterolnya tinggi terus Kak Dokter, berarti kita tengok kita daharin nopo, daharnya itu menyebabkan kolesterol naik atau tidak. Ngerti nggih? Walaupun kolesterol itu juga dibutuhkan oleh tubuh, makanya ada namanya kolesterol baik, kolesterol jahat. Oke, lanjut dulu. Nah, ini. Untuk mencegahnya bagaimana? Kalau sampun terjadi hipertensi, nah, go Simba, santai mau Simba. Makan yang bergizi, terus mangke ibu bapak kondur dari sini makan yang bergizi. Dan itu sudah disiapkan juga nanti makan, ya kan? Oke, monggo bisa buah-buahan. Jadi kalau jenengan yang hipertensi itu bisa seperti jipang, timun, belimbing, anggap saja itu sebagai obat. Terus darahnya saya sayurnya jepang, terus nanti buahnya timun, nah ini monggo. Oke, bagus. Apalagi sekarang lagi musim jipang kecil itu loh, jipang kecil direbus, nah pagi hari di dahar, enak nih. Saya sering makan pagi seperti itu, makan pagi saya itu jipang kecil itu direbus sudah. Berapa? Iya, yo direbus dulu. Wah, monggo makanya itu. Jadi jipang kecil-kecil itu direbus, enak itu. Iya, enak itu. Monggo, itu enak sekali. Apalagi nanti kalau simbah-simbah sempat ngejus seledri, dicampur. Wah, boleh, monggo. Ya lebih seger kalau di jus. Karena saya merasakan sendiri, saya itu timun sama seledri saya jus. Apalagi masukkan kulkas. Tapi tidak pakai gula saya. Jadi no gula.
Itu enak, sedikit. Kenapa kalau jenengan sempat lagi itu ketumbar ya. Kalau saya itu beli ketumbar di pasar yang rentengan itu loh. Jadi tinggal disobek, masukkan, itu biasanya 1 sendok ya. Itu diseduh dulu pakai air hangat, dibuang yang kotornya, diseduh lagi 1 gelas. Itu enak juga dah. Tapi rutin tidak minum terus enak itu dibuatan rutin. Itu enak. Oh lah. Terima. Sekali mawon. Dikira saya itu makanannya enak-enak, buatan saya itu pagi itu rebusan Jipang kecil itu lalap timun ya toh, terus buah-buahan, no gula. Saya menghindari daging-daging, saya menghindari santan, saya menghindari. Tapi nek pas kebetulan pengen nggih monggo. Bener? Milo makan ya. Tadi saya terus teringat itu, gulai sate dan sebagainya. Simbah-simbah dulu itu kalau jualan gulai itu kan kuahnya kuning, gitu? Kan nggak ada tuh yang merah atau putih, hijau kan, gitu. Kuning kimplah itu. Di dalam otak kita sini itu apa? Banyak mengandung apa? Minyak, kolesterol loh. Oke nggih? Makanya simbah dulu tuh sayurnya kubis. Sehingga sini menaikkan, sini menurunkan. Lalu nek jeneng pripun? Nggih. Pripun? Nggih. Nek nggih niku dadi obat, Bang. Harus diingat loh. Nggih. Terus jenengan nek tumbas kubis itu kai. Atas kalau sate itu biasanya menaikkan apa? Tensi. Makanya buahnya timun, sini muda, sini ngedunke. Orang mami sate kene durian iki ora ono ndak. Oke nggih. Nah iya. Dados simbah-simbah dulu itu sudah pinter. Kuning niku tanda bahaya. Traffic light niku nek kuning jenengan pripun? Nek lampu abang hijau niku dalan niku nek kuning sampean banter mangan. Malah tambah gas. Kuku itu kalau kuning itu menandakan kolesterol jenengan. Ayo. Nek aja nek banter dungo kunir niku lho nggih. Ini mesti kuning. Moto niku nek kuning pripun? Napa? Hepatitis. Rusak livernya. Gila, hatinya rusak. Pipis nek kuning niku dehidrasi. Jenengan kurang ngombe, mangke ginjal iso rusak lho. Jilbab nek kuning. Ini udah apa? Ribuan? Nggih. Ya. Monggo boleh, jangan takut kencing. Nanti kencingnya ngoten mawon, gitu. Monggo Mbak, siap. Oke. Enten daripada mangke pipisnya itu warna kuning terus coklat, itu jenengan kurang ngombe. Oke. Monggo. Ini nggih. Lanjut. Nah, apa tuh pola hidup sehat itu? Pola hidup sehat niku bisa jenengan melakukan aktif. Nek sampean rasain niki nggih ucah nom.
Gitu. Niki kita jenengan melampah mawon. Melampah. Wah. Waduh. Boleh. Ini alon-alon dah. Boleh. Saya gimana ini ya? Jenengan Yusmane pinten? Baru 70. Enggak apa-apa. Ya alon-alon nek ojo teng jalan raya. Nah. Mboten sang ngebut. Oke. Monggo 30 menit. Nah, ternyata olahraga itu bisa menurunkan tekanan darah sistolik niku sampai 9. Medun. Oke. Melampah monggo. Siap. Oke. Siap. Boten sah melayu lho, Mbak. Oke. Terus bisa mengurangi asupan garam. Niku saya kagem yang tensine inggil. Terus apa? Merenung. Nah, merenung juga meditasi. Aku ini dosanya apa wae to? Gitu nggih. Ternyata bisa menurunkan tekanan darah 5 mili. Hg. Merenung semedi. Ya, semedi. Ini mau teng kamar mandi lho ya. Semedi. Setengah jam. Oke. Nah, siap. Nek sing radi lemu ya dibuat ideal. Terus buatan merokok, periksa tensi. Oke, lanjut. Nah, yang harus dihindari saat ini nopo toh yang harus saya hindari itu. Niki kokean garam, mentega keju, margarin, minuman bersoda. Nek terasi kan nggih pun asin to nggih. Nah, terasi. Napa enten sing sukanya terasi? Nyambel terasi, udang kering, asinan, bla 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 bla. Niki jenengan hindari supados jenengan tensine normal. Oh boleh. Cuma kopi itu mempercepat dehidrasi. Dados nek ngonjuk kopi niku gampang ngelak. Oke. Awas monggo. Oke. Siap, lanjut. Nah, sekarang sebenarnya penanganan hipertensi itu bisa ditangani dengan yang namanya cerdik. Nah, cerdik. Cene niku cek kesehatan rutin. Kados ngeten iki. Nggih, pada hari ini dengan cek seperti ini rutin, ngeten. Kemudian E-nya itu enyahkan rokok. Buatan rokok ya Mbak. Yo dikurangi lah. Nah biasanya sedina loro jadi siji lah Mbak. Mangke terus separuh. Nah, ngeten nggih. Terus R, rajin. Niki wau aktivitas fisik, melampah, sepeda, senam boleh tapi senamnya senam lansia nggih. Senam lansia boleh, monggo. Asring senam lansia? Oke ya, senam jantung? Oke. Terus D-nya itu diet seimbang, dahare makme niku. I-nya istirahatnya sing cukup, boten sah begadang. Oke. Terus K-nya jangan stres. Nah, boten sah stres.
Orang duwe duit yo seneng. 80% penyakit itu karena ini loh. Karena pikiran. Aku nek ora duwe duit mumet tenan. Padahal kerep lera di duit, aku mumet terus. Gila. Saya kalau naik bis mual lagi ngene iki wis mual-mual. Oke? Di depan sini itu jenengan bisa nahan kencing walaupun raine kali bagai. Wonten iki to. Nek jenengan di dalam kamar mandi, saya yakin tidak bisa nahan. Karena di sini sudah saya nek nang kamar mandi pipis. Napa malih sakniki enten nek nang kamar mandi nganggo HP, aku nek ora nganggo HP ora metu, ngono lho. Sampai dulu waktu kecil dulu, Dek aja nglungguhi kasur, aja nglungguhi sumur ndak. Nah, ibu sebenarnya makanya banyak pasien saya itu baru lihat genteng saya sudah sembuh. Karena aku periksa nek deket aja, wis. Ini pun teliti pun nyetel. Aku nek orang mangan sego orang mangan. Padahal wis mangan roti, telo, bla bla bla. Ini nek durung mangan sego, durung mangan. Niki wis nyetel. Dan saya nggih, Mbak, aku nek ora ngerokok ora kuat. Padahal ana hubungane. Ini nek orang rokok orang kuat ya lemes ya. Karena sini sudah nyetel. Makanya harus disetel. Saya tidak punya duit, seneng. Nah. Oke? Gimana? Punya uang malah bingung deh. Enten pertanyaan? Monggo. Nuwun. Panjang ya Pak ya. Wah, boleh. Sampai nanti nggih boleh ora apa-apa kula tak terus-terus. Monggo. Sebulan yang lalu saya operasi itu ambil-ambil yang besar. Biar mantap. Maaf ya Pak. Sebulan yang lalu saya operasi andeng-andeng yang melebar itu di RSA. Terus sudah selesai. Sebelum dioperasi saya cek segala itu yang darah kita. Terus sudah selesai, saya sudah pulih ulang. Saya disuruh cek di Queen Latifah untuk cek ya, untuk cek jantung sama penerusnya hipertensi itu. Terus di Queen Latifah saya dinyatakan jantung bagus, tapi dikasih obat sama obat hipertensi sama kolesterol gitu Pak. Setelah itu saya dikasih obat, saya minum selama seminggu. Tensi saya drop 104 per berapa gitu. Sudah habis obatnya, saya dikasih lagi. Saya minum 3 hari, tensi saya 90 per 60 gitu Pak. Itu obatnya 3 kali, 1 pagi, siang sama malam gitu Pak. Yang itu obat hipertensi itu. Yang jumlahnya pagi 10 mg, terus siang 10 mg, yang malam 16 mg. Itu yang saya minum itu membuat saya drop 90 per 60. Terus saya minum yang dari Prolamis yang saya minum pagi yang dari RSI dari Latifah itu 10 mg, yang malam 5 mg. Itu saya merasa enak gitu Pak. Terus saya tadi tensinya saya 126 per berapa gitu Pak. Itu saya harus minum yang bagaimana Pak? Meneruskan yang dari RSA apa meneruskan yang saya minum pagi 10 ml, malam 5 ml itu Pak. Terima kasih, matur nuwun Pak. Saya akan menjawab pokok dan global. Itu gunanya jenengan punya alat tensi di rumah, sehingga setiap saat jenengan bisa cek
tensi saya itu naik, tensi saya itu turun atau normal. Oke. Jadi kalau misalkan, pokoknya saya tidak mau dek rumah sakitnya ya, saya tidak mau rumah sakit dan obatnya. Jadi misalkan saya cek kok tensi saya itu 90, berarti yo jangan minum obat tensi, drop nanti jenengan. Seperti kalau yang sewu nanti kan ada yang namanya diabetes nggih. Kalau yang diabetes itu akan lebih bagus jika punya alat cek gula di rumah sendiri nih kok. Sehingga kalau cek kok gula saya drop, ya jangan minum obat gula, tambah drop. Oke, itu gunanya jenengan ada alat di rumah. Ya, monggo Simba, pelan-pelan Simba, tenang dulu. Oke, pelan-pelan. Nah itu jadi dok, saya tadi kan saya cermati dari 106 jadi 90 kan, karena jenengan minum obat sudah tahu tensinya 100, minum obat tambah ngedrop. Walaupun tensi itu tiap detik berubah, jenengan habis duduk, jenengan habis berlari, jenengan habis jalan, jenengan habis tidur, itu tensi beda. Oke, berarti makanya kalau mau ngunjuk tes dulu, ngeten. Oke, nah seperti itu. Oke, ada lagi, monggo. Oke, lanjut ya. Siap. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, jenengan itu melakukan ceramah, cek tekanan darah di rumah. Nah, ada jenengan niku mangke ten griya niku melaksanakan ceramah, cek tekanan darah di rumah. Alat yang nika supados jenengan itu bisa ceramah, mangke niku wau didel nggo alate. Nah ini pengecekan dilakukan 2 kali biar mantep jenengan cek. Kok dhuwur, leren sebentar istirahat. Setelah itu cek malih berapa tensi saya. Ternyata sekitarnya hampir sama, berarti tensinya jenengan segitu. Kan nggih? Oke, lanjut. Loh, tapi sebelum cek, niki sebelum cek itu jenengan posisinya duduk. Oke ya? Duduk. Tidak diperkenankan untuk minum kopi. Ya. Tidak mengkonsumsi obat sebelum dicek. Nanti ndak hasilnya ngapusi. Oke? Ndak hasilnya wah aku rendah padahal baru ngombe obat. Tidak menahan buang air kecil. Oke? Niki diperhatikan nggih. Jadi makanya kalau badhe ngecek di rumah niku 4 poin ini diperhatikan. Oke? Lanjut nggih. Nah, bisa juga dengan patuh. Patuh itu P-nya periksa kesehatan secara rutin. A-nya atasi dengan obat, minum obat maksudipun, teratur nggih. T-nya tetap diet. U-nya upayakan aktivitas gerak niki wau. Hanya hindari. Nah, dados jenengan bisa cerdik, bisa patuh.
ngeten iki niku untuk mengatasi tiroidit hipertensi. Oke? Oke, lanjut ya. Nah, hipertensi ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke diabetes? Yang hipertensi, monggo, monggo, Simbah, pelan-pelan. Nah. Oke, sambut. Lanjut. Lanjut. Siapa yang diabetes? Buka gue. Mantap. Alhamdulillah. Sejak usia berapa? 55. Ada yang lebih muda? 40. Oh, lebih muda malah 70. 50, kasih 40 tidak mau. Oh, 47, nggih, sami mawon. Oke. Saat niki diabetes niku napa to? Nggih, diabetes itu apa? Apa to diabetes? Diabetes mellitus niku napa? Lah, diabetes itu kadar gulanya lebih dari normal. Nggih. Oke. Normalnya berapa? Nah, ini dia. Ini dia. Oke. Makanya tadi ibu bapak yang dicek kok gulanya 300, 400, 300, 400 itu berarti masuk kategori diabetes. Tadi berapa? Berapa? Yang di kemarin masih ingat? Oke. Ada yang di atas 200? 245, mantap. 200? Oke. Oke, nggih. Berarti kita lanjut. Nah, nyuwun sewu, Mbah Kakung, Mbak Putri, diabetes itu biasanya keluhannya yang utama niki sering kencing, sering pipis, bola-bali pipis. Kalau si Mbah Putri, Mbah Kakung itu kok sudah sering pipis, harus curiga gulanya mundak atau tidak, gitu nggih? Poliuri niku sering kencing, sering pipis. Kemudian polifagi menika cepat ngelih, cepat lapar. Aku kok ngelah ngelih. Nah, ngelihan itu jangan-jangan gula saya naik. Oke. Terus polidipsi, sering ngelak. Wah, aku ngelak terus baik. Kemungkinan Mbak curiga gulanya naik. Niki sing utama, sing boten utama, sing tambahan niku bisa nyun sewu nggih, berat badannya cepet medun. Makanya biasanya dengan ditimbang loh, kok wingi 100 kilo kok jadi 80 kilo medun. Jangan gitu. Nah, terus kesemutan geringgingan niku jangan, harus curiga. Jangan gatel di daerah kemaluan niku juga jangan. Bisul hilang timbul mudun niku juga harus curiga. Kabur, loh saya kemarin jelas kok sekarang kabur, loh kok tambah kabur lagi, kok tambah kabur, niku juga curiga. Jangan-jangan gula saya naik. Oke nggih? Cepet lelah,
keputihan, luka sulit sembuh. Nek jenengan luka kok ora mari-mari, niku juga jangan harus curiga. Nopo gula kula naik, nopo boten. Makanya perlunya jenengan butuh alat cek. Sing 3 itu loh biasanya gula, kolesterol, asam urat. Oke. Mudah ngantuk. Nek cowok iponten. Niku tambahannya selain saking yang 3 yang utama, sering kencing, cepat ngelih, cepat ngelak. Oke? Ada yang mau ditambut deh? Monggo. Ketemu semua. Awon terang jenengan pun di diagnosa diabetes atau hipertensi mesti ono kabeh ning ngene. Oke. Sekarang faktor sing bisa diubah. Faktor yang bisa diubah, kegemukan bisa diubah ya dengan diet dan sebagainya. Kurang aktivitas bisa diubah dengan aktivitas. Melampah-lampah. Kolesterol bisa diubah dengan sing tak maem apa toh? Oh, ini kolesterolnya tinggi, saya berpantang. Begitu ya? Penyakit jantung, hipertensi, makanya enten hubungannya. Makanya tadi, loh saya hipertensi kok saya juga gula, karena ada hubungannya. Dia tidak seimbang. Nah, ya kan ya? Lanjut. Kalau yang tidak bisa diubah, niku yuswa. Nggak mungkin diubah toh? Nggak bisa. Terus riwayat keluarga, keturunan, nggak bisa diubah. Ya sudah. Makanya kalau simbah-simbah kakung putri itu yang sudah kena gula, monggo makin edukasi ke putra putrinya, anak cucu, ya. Nah, ini seterusnya. Ini kan orang penting wong tua, gitu, benar. Jenengan bapaknya, saya sudah keturunan diabetes, berarti saya harus menghindari yang menyebabkan diabetes, yang menyebabkan gulanya tinggi saya hindari. Oke. Nah, apa yang harus ibu bapak simbah kakung putri lakukan jika diabetes? Ke pos bindu ya, pos bindu PTM, penyakit tidak menular PTM, kan bukan menular loh. Nah, makanya duduknya deket-dekatan karena bukan menular. Oke, puskesmas, monggo bisa ke sini. Di lab sakit nanti bisa diketahui jenengan gilanya berapa. FKTP itu dokter keluarga dan sebagainya, puskesmas dan sebagainya, gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi itu komplikasi di hipertensi, darah tinggi, sekarang komplikasi diabetes itu apa saja? Oh, ternyata diabetes itu juga menyerang ke mata. Makanya kabur, tambah kabur. Oh, berarti saya harus curiga, jangan-jangan gula saya tinggi. Kemudian jantung, berarti hampir sama ya. Tadi hipertensi juga larinya ke jantung, diabetes juga ke jantung. Nah, neuropati diabetik menyerang saraf. Makanya harus hati-hati, harus dimanajemen, dikelola dengan sae. Kalau sulit, sarafnya kena,
terus nanti bla 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 sampai akhirnya bisa stroke dan sebagainya. Makanya bedah atas. Oke. Sekarang diabetes itu tidak harus tua. Oke ya, itu harus diingat, diabetes itu tidak harus tua. Remaja juga banyak yang diabetes karena pola makannya sudah ngawur, pola hidupnya sudah tidak sehat. Makanya harus, apalagi pola hidupnya tidak sehat, sudah punya jalur gen itu lebih cepat. Nah, nyun sewu Mbak Kakung Mbak Putri, diabetes gendis ya, kadar gula itu bisa dua kemungkinan. Yang satu bisa drop, yang satu bisa kelebihan. Nah, yang tadi itu tensine drop nggih, nyun sewu nggih. Tensine jenengan tadi kan drop. Kalau yang ini gulanya drop, itu jenenge hipo. Hipo itu rendah. Nek tensine hipo berarti tensine rendah, dia drop. Nek hipo glikemi niku gulane medun. Kenapa kok gulane medun? Tidak cek gulanya, ternyata gulanya drop, dahar obat menurun gula tambah drop. Nah, ini. Kenali penyakit diabetes, makanya harus dikenalan sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, apa gejalanya kalau hipo? Hipo niku drop ya. Niki darahnya itu lebih rendah dari normal, gejalanya napa mawon? Gemeter. Berdek. Nyeri kepala, keringat dingin. Makanya jenengan kalau kok keringatan dingin nih kok. Keringatan dingin. Kalau jenengan punya alat di rumah dicek gulanya berapa. Gulanya 60 atau 70 atau 80 misalkan drop ya, jenengan cepat-cepat gawe teh manis. Nah, langsung cepat-cepat damel nas gitu, panas lagi tuh. Tapi kalau misalkan di situasi ini tuh sudah sering jenengan alami, misalkan wah saya kalau keringat dingin ini mesti tensinya, mesti gulanya rendah gitu ya. Kan kalau di rumah jenengan damel teh, tapi nek jenengan pas piknik, pas neng bis, bawalah permen ya. Terus saya diabetes, berarti saya kalau pergi harus siap permen. Kalau nanti saya drop, saya makan permen, kan ra mungkin akan supire kon mandek tuku tehna. Bener nggih? Oke. Kita ra kabeh dirasakan dan lho. Pandangan kabur. Kabur niku bisa drop, bisa tinggi. Oke nggih? Tadi tinggi itu juga kabur, rendah juga kabur. Makanya itu perlunya cek. Nek jenengan hanya pakai titen bahaya. Aku nek matane kabur ini mesti darahku rendah. Gula darah bukan darah ya. Gula darahku rendah. Ternyata dhuwur. Sampai gamel teh anget wah tambah dhuwur mangke. Oke? Oke, nggih. Jangan pakai titen alat. Kalau nggak punya alat bisa ke lab, apotek atau puskesmas gitu ya, lari cek. Mengantuk dan pucat sampai pingsan. Jadi ada orang yang hipoglikemi, kadar gulanya rendah itu sampai pingsan. Makanya nanti biasanya terus ditetesi
teh anget manis niko tetes ngeten biar dia siluman. Bener ya? Ada yang badai ditangkap ya? Ada yang badai ditangkap ya? Betul, lanjut. Nah, makanya tadi yang saya sampaikan, kalau terjadi gulanya ngedrop, dahar permen, minum permen, ngemut permen, harus siap-siap permen. Kalau ribon, lah permen ya biasanya manis enggak. Wah, komen ngunduk permen sapa apa enggak? Oke, akan lebih bagus kalau manis, ya. Enggak. Bisa dengan nasgidel. Nasgidel ini panas segitur kental. Bisa. Gimana? Nah, nasgidel panas nih kok. Itu kalau hipoglikemi, kalau darahnya rendah. Minum lagi, ngombe sak gelas, urung berubah masih ngombe neh, terus dahar, makan. Kalau di rumah lagi, orang mari-mari, ane dokter. Wales. Cuman? Oke. Kita sekilas ya, soalnya pakai Jumatan. Lawannya hipoglikemi apa? Hiper. Lawannya hipo niku hiper. Makanya tadi itu kalau tensi, hipotensi, hipertensi. Nah, hipertensi niku darah munggah, nah hipotensi darahnya darahnya hiper niku naik, nah hipo niku medun. Hipoglikemi niku medun, hiperglikemi niku naik. Nah, apa niku gejalane nek hiperglikemi? Kering, mulutnya kering. Nah, mulutnya kering. Coba? Pokoknya saya itu diabetes. Ngeten nggih, misalnya nggih, saya itu didiagnosa diabetes mellitus. Loh, kok mulutku kering? Itu jenengan harus curiga. Jangan-jangan gula saya naik. Tapi itu pastinya dicek. Oke nggih? Sering haus. Tadi nggih. Tadi kan salah satunya itu sering kencing, sering ngelak, sering lapar. Nah, ini sering haus, gulanya tinggi, pusing, sering kencing. Nah, ini sering kencing, mata buram. Nah, mata buram itu bisa naik, bisa turun. Oke, nggih? Oke. Nah, terus saya kalau sudah kena diabetes gimana, Dok? Saya sudah kena ini diabetes ini. Saya sudah pasien diabetes mellitus ini. Nah, pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat berarti yang menyebabkan diabetes saya hindari. Kemudian nggak berhasil satu obat, nggak berhasil kombinasi, nggak berhasil nanti mungkin dari tenaga medis ibu bapak dikasih insulin. Sudah ada yang pakai insulin? Nah, terus kemudian insulin. Nggak apa-apa, asal jenengan itu rutin, teratur, disiplin. Enggak apa-apa, jangan berkecil hati, harus semangat. Oke ya? Siap, monggo Sinta. Nah, ini kau. Makanya
Nyun sewu Mbah Kakung, Mbah Putri, Ibu Bapak, kalau diabetes itu kadang makanannya diatur, ya kan? Kadang ada yang ditimbang, pilih-pilih dan sebagainya. Nah ini kok seperti ini, itu memang biar kadar gula kita itu normal, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Nah, seperti misalkan batasi penggunaan karbohidrat kompleks, nasi, lontong, roti, ketan, jagung, kentang dan lain-lain. Ini kok dibatasi, dikurangi. Nah, tidak ngawur. Oke? Oke. Gimana? Dereng waras ya. Karena itu tadi cepat haus, cepat lapar, cepat buang air kecil. Oke? Lanjut. Set. Nah. Niki juga dibatasi di manajemen, artinya itu di manajemen. Jadi jumlah makanan yang dimakan dalam satu hari, mereka di manajemen, diatur. Makanya bisa ngopi, materinya ini bisa dikopi. Nyuwun Mbak Tuti mari atau Mas. Nah, kalau biar kita tidak kena komplikasi, biar gulanya itu tidak lari kemana-mana, tidak menyebabkan kita itu tambah sakit sing macam-macam. Niku dengan cara apa? Minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter atau petugas kesehatan. Dados jenengan manut. Nggih, nek kon ngombe iki ya manut, nek ora ya manut. Nggih. Cek rutin. Nah niki. Sampai saya itu kemarin itu ngresiki tanaman nih kok, napa? Pohon sing kembangnya warna-warna itu, kembang macam bugenvil. Bugenvil itu kan ada durinya ya. Maka cocok tangan kula, langsung saya lari kula cek sekalian, kan leloro sekalian. Normal, alhamdulillah. Daripada dicek kan rada kaget. Niku sisa wis dicoblos dicek. Oke. Makan sehat, sayur, buah, gula dan sebagainya. Ya, tertera normal buat penderita diabetes. Olahraga, kalau ada tadi yang disebutkan gatal-gatal di area kelamin dan sebagainya di kulit, harus waspada. Periksa mata teratur, saya itu tambah minnya atau tidak. Kalau tambah min itu berarti curiga, saya gulanya gimana, gitu nggih. Ini kemudian kesemutan. Kalau sudah kesemutan harus hati-hati. Kita agak cepat nggih. Nggih. Soalnya makin ndak makme mubazir. Oke. Nah, ini ada 5 kunci sehat ala diabetesi. Nah, kunci sehat ala diabetesi. Diet sehat, olahraga, hindari stres, cek kadar gula teratur, hindari luka. Nah, ini harus diterima. Terus kalau saya diabetes, berarti saya harus diet sehat, olahraga, jangan stres, cek gula teratur, jangan sampai luka. Oke? Oke. Nah, juga harus diingat tentang pola 3J. 3J khusus diabetes ya. Jumlah kalori. Dados nek dahar niku jangan oke-oke banget, harus dibatasi. Makanlah makanan sesuai kebutuhan saja. Jangan sesuai keinginan, beda loh ya. Kebutuhan dan keinginan beda. Jadwal makan sesuai jadwalnya. Jenis yang ketiga, jenis makanan. Nah, pantang gula, pantang manis. 3J, jumlah kalori, jadwal, jenis makanan. Nah, ini ya.
diabetes 3J. Ini. Supaya kita bisa memanage diabetes kita, mengikuti edukasi kados yang dilakukan pada siang hari ini, ya. Pengetahuannya sedemikian bisa belajar bersama, kemudian olahraga, konsumsi obat, monitoring itu cek gula secara rutin. Apa yang harus dilakukan, pola makannya gimana? 3J tadi, jumlah, jenis, jadwal. Okay. Nek jenengan bisa, ini ku aturannya seperti ini. Karbohidratnya segini, proteinnya segini, lemaknya segini, kandungan bla 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 bla. Gitu nggih? Ning niku jenenge ditimbang. Terima kasih. Kalau nggih pun ngerti kok mau jenengan pun ngadeg niku kula langsung tak cepetke. Niki terima kasih. Nah, terus Ibu Bapak monggo, yang penting penyakit itu berasal dari diri kita, sehingga kita sendiri yang sakit ngobati. Kalau di Al-Quran itu ada Malaysa lil insani ila masa'a. Manusia itu akan diberikan apa yang dia usahakan. Manusia itu akan dibalas sesuai yang dia usahakan. Jadi nek jenengan itu olahraga ya sehat. Nek jenengan itu ngombene obat teratur, jenengan ya sehat. Gitu ya. Kalau saya itu hemat, ya saya kaya. Nah, kalau saya itu begini, ya saya begitu. Gitu nggih. Terus monggo nanti Ibu Bapak sedaya, Simbah Kakung, Mbah Putri, mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Dan sehat selalu. Terus kalau berdoa itu saya sehat seterusnya. Datang yang jenengan ajeng ke pasar niku, ya Allah berilah saya kesehatan ke pasar sampai pulang ke rumah lagi. Ya, niku dikomplitin itu mau. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan betul? Katosnya betul nggih. Nika sotone pun ngawe-awe. Oke. Ada salah kula nyuwun ngapunten, mohon halalnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.